Hai Cinta, selamat datang kembali bersama aku di Maylin World. Aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah mendukung aku. Terima kasih banyak teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang. Dan aku percaya bahwa tidak ada yang namanya betul-betul kebetulan di dunia ini. Semua pesan yang ada, dan jika kamu menemukan ini secara maybe randomly atau nggak sengaja itu keklik, mungkin itu pesannya untuk kamu gitu. Jadi berdoalah yang baik-baik, berpikirlah yang baik-baik. Aku berusaha untuk menyisipkan energi healing dan juga energi booster untuk membuat vibrasi lebih tinggi, dalam artian ini bisa dipakai sebagai bahan evaluasi diri atau untuk penyemangat. Karena ini general reading, jadi kemungkinan mungkin aja ini nggak cocok buat semua orang, nggak resonate semua orang. Bukan berarti ini nggak benar, bukan untuk kamu ya. Mungkin saja aku bukan tarot readermu dan kamu bisa lihat di channel-channel yang lain atau pada video-video yang lain pesannya. Ya, tanpa berlama-lama, jadi tema kita hari ini adalah apakah aku dicintai gitu. Gimana cara milihnya? Cara milihnya seperti biasa, kalian bisa pause video ini, take a breath and focus with your question. Dengan apakah aku dicintai, ini menyangkut kondisi apa saja dan di mana saja yang menurut kalian yang masih menjadi pikiran di kepala kalian ya. Oke. Seperti biasa di sini ada 3 deck ya. Ini deck pertama, ini deck kedua, dan ini deck ketiga. Nah, kita mulai ya bacaannya. Nah, ini ada kartu deck pertama. Aku shuffle dulu energi ininya, kartunya. Oh, udah, dia mau keluar dulu. 2, kebanyakan aku nggak ambil. Kartu ini udah ketutup, kartu buka. 3, 4, satu lagi belum ya. Satu lagi 5. Oke, sekarang aku mau taruh di sini. Nah, coba kita susun. 1, 2. Oh, ada The Hangman. 2, The Hierophant. 3, 4, dan 5. Ya. Nah, ada 5 ya. Dan terus aku lihat orakelnya. Itu aja.
activity duality. Oh, kuning-kuning duanya. Dan ini kok ada ya, satu aja. Nah, ini dia kartunya. Ada Five of Cups, the Hangman, the Hierophant, Page of Swords, and Ace of. Nah, dari ininya ya, dari kartunya kita bisa lihat yang pertama ada kayak Five of Cups. Lihat ada tapi 3 yang apa namanya ya, yang udah nggak ada gitu. Padahal ada hal yang lain lagi. Kalau dia berbalik dia pasti ngeliat gitu. Ini identifikasi ada rasa kekecewaan ya. Dan ada juga the Hangman. The Hangman itu gimana ya? Seperti apa ya? Kamu nggak bisa ngapa-ngapain, stuck gitu. Berkaitan dengan apa ya namanya? Melihat situasi dari sudut yang berbeda gitu. Ini mungkin orang yang kamu tanyai apakah aku dicintai oleh orang tersebut, mungkin di masa sebelumnya atau sebelum kemarin itu kamu pernah membuat dia luka gitu. Sehingga kayak apa ya, peluangnya itu tuh ada, kamu masih dicintai gitu. Hanya saja perlu melihat sisi yang berbeda gitu. Aku nggak tahu apa yang udah terjadi di belakang gitu. Hanya saja seperti aku bilang tadi, perlu mengubah si sudut pandang dan melihat lagi kesempatan yang masih ada, yang masih tersisa gitu. Ini mungkin bisa versa ya, kamu yang berada di posisi ini atau dia gitu, siapapun yang kamu tanyakan. Terus ada the Hierophant. The Hierophant itu kan sesuatu yang bentuknya tradisi, minta apa namanya, tak bertuah segala macam. Ada orang yang dituakan di sini. The Hierophant, kalau ditanya apakah aku dicintai, apa namanya, ini berarti kamu atau dia sebenarnya masih mencari makna gitu, yang lebih dalam tentang cinta dalam kehidupan ini gitu. Jadi kalau ditanya apakah aku dicintai, jawabannya itu tidak bisa iya, tidak bisa enggak gitu kan. Lalu ada Page of Swords. Ini melambangkan kayak mungkin akan ada perubahan atau pemikiran-pemikiran baru gitu, yang perlu dikomunikasikan yang lebih baik untuk memahami perasaan satu sama lain gitu ya. Jadi kalau memang kayak ini kalau kamu bertanya-tanya, apakah aku dicintai atau enggak gitu kan. Kalau kamu bertanya, kalau kamu mau berdiskusi gitu, menanyakan, bakalan ada kayak diskusi kayak ya pokoknya diskusi layaknya misalkan 2 orang yang memiliki yang kebingungan gitu dalam menanyakan sebuah arti gitu. Ini bisa saja kamu yang sudah lama berpasangan gitu ya, mempertanyakan kembali hubungan kamu dengan orang ini, ataupun jika kamu seorang anak atau orang tua, kamu pernah meninggalkan atau melantarkan siapapun itu orang yang mencintaimu gitu. Sehingga kamu perlu memberi alasan atau dia perlu memberi alasan kepadamu, dan melihat peluang-peluang baru serta sudut pandang baru. Dan ada Ace of Cups. Ini sebenarnya Ace of Cups ini adalah hal positif seperti adanya pembaharuan gitu ya.
kayak adanya peluang baru. Ya, kamu kalau ditanya kamu dicintai, ya kamu dicintai gitu. Hanya saja bagaimana cara mencintai itu, kamu dicintai itu memang harus melalui melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda dan mengambil kesempatan yang masih ada tersisa gitu. Ada peluang baru kalau kamu masih tetap ingin bersama orang ini atau orang ini masih ingin tetap bersama kamu, ya peluang itu tuh ada. Kamu masih dicintai kok. Hanya saja peristiwa-peristiwa kemarin itu membutuhkan refleksi diri dan membutuhkan kayak pembaharuan gitu. Ya. Kamu dicintai kok. Hanya saja ada something di masa lalu yang perlu dilihat dari sudut pandang dan tradisi mungkin yang berbeda, kepercayaan gitu. Apa arti kartu? Dan terus di sini ada ya, konfirmasi lagi, ada 2 kuning gitu ya. Productivity sama duality. Ini sama-sama kuning walaupun kuningnya itu tuh beda ya. Mungkin cinta yang kamu cari memerlukan usaha kerja keras. Nah, kalau ini posisinya apakah kamu dicintai? Iya, peluangnya ada, memang baik walaupun ada hal kemarin yang enggak enaknya. Jadi kamu memang harus bekerja keras untuk membuat orang ini, apakah pihak yang kamu tanyakan ini bisa kembali lagi kayak memiliki rasa cinta yang sama untuk kamu gitu ya, seperti masa-masa dulu mungkin, atau bahkan mungkin lebih baik dengan komitmen baru, dengan bukan cuman komitmen tapi dengan pembuktian baru gitu ya, dengan versi terbaru lah. Dan ada juga duality. Ini duality kan yang namanya dualitas atau dua sisi di satu situasi. Ini bisa ada aspek-aspek yang berbeda dalam hubungan kamu dengan dia yang perlu diseimbangkan. Seperti aku bilang tadi, ada perlu melihat dari sisi yang berbeda dan mengambil kesempatan yang masih ada. Mungkin merasakan perasaan bertentangan dengan cinta atau hubungan sekarang. Ini tuh kayak hati tuh masih sayang. Hanya saja apa-apa yang kemarin itu tuh aku masih belum bisa lupain gitu loh, gitu. Cinta yang kamu alami mungkin memiliki sisi positif dan negatif yang perlu kamu pahami. Nah, itu dia. Ada juga di sini beberapa kali di antara kalian itu berbeda keyakinan ya. Berbeda keyakinan. Jadi ya struggle lah untuk itu. Kamu dicintai kok. Intinya kalau kamu tanyain kamu dicintai, iya. Tapi gimana keadaannya? Ya ada hal yang kemarin di masa lalu dan mungkin saat ini masih perlu dipertahankan gitu karena ada perbedaan budaya, agama, kepercayaan dan ada hal sesuatu di masa lalu itu tuh yang menyakitkan gitu dan perlu dilihat kembali, direview lagi dan dilihat dari sisi yang berbeda dan mengambil kesempatan yang ada karena ini peluangnya memang sangat besar gitu. Kalau kamu mau bekerja keras sedikit lagi, nah mungkin ya kamu bisa melanjutkan hubungan ini gitu. Dan apa kata ininya, I choose my own way forward. I'm a guiding light of unconditional love and I left when I saw you with someone. Dan itu dia. Ini tuh konfirmasi lagi bahwa kamu memilih, semuanya itu tuh tergantung sama kamu gitu. Kamu memilih gitu. Kalau kamu ingin melanjutkan ya kamu memilih karena apapun ceritanya perasaanmu lah yang kamu sendirilah yang bisa memilih. And I left when I saw you with someone. Iya benar sih, kayak kayak ya udah, kalau merasa tidak dicintai lagi ya ngapain juga kan sama orang ini. Tapi seperti aku bilang tadi, kalau kamu dicintai ya benar kamu dicintai, hanya saja ada beberapa hal yaitu yang conditional. Dan ya ketika kamu merasa kamu tidak dicintai lagi dan kamu melihat dia bersama orang, berarti ya kamu masanya harus pergi gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh untuk bersama gitu. Ada hal-hal lain yang
sebenarnya itu tuh yang masih menjadi pemikiran panjang, pemikiran besar dalam hubungan kamu dengan dia. Ini bisa kamu, bisa saja dia. Jadi itu dia, kalau ditanyain kamu dicintai atau tidak? Iya, dicintai. Hanya saja ini adalah hubungan yang rumit dan ada luka kemarin dan memerlukan sisi pandang yang berbeda gitu. Jadi kalau kamu ingin atau kalian masih ingin, harus ada kerja keras gitu ya untuk mewujudkannya. Dan ya memang harus ada kerja keras karena ini hubungannya itu tuh positif ya, positif bisa gitu, peluangnya itu tuh positif ya. Aku rasa cukup sekian ya. Walaupun ada kartu I love when I saw you with someone, sebenarnya ini tuh konfirmasi lagi, sebenarnya kamulah yang perlu menata kembali pikiran kamu yang menanyakan ini gitu ya. I think that's all for this time. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Dan ini untuk teman-teman yang pilih kartu pile deck 2 ya, deck bukan pile tapi deck. Fokuskan pertanyaan dengan apakah aku dicintai? Oh, adalah dua. Dan 5 dah mau keluar dia 5. Rempong-rempong aku ya. 1, 2, 3, 4. Terus oke, udah langsung keluar 2. Wah, ada victory. Ya, fertility ya. Semangka. Satu aja ya, biar aku cabut aja. I choose the transform my life, resolving past issues with strength, courage, and willpower. And the last one, the hidden trust. Oh yaudah, aku ambil aja satu aja. I couldn't let you get close to me. What happened this? Sekarang aku tahu ini tuh memang the hidden trust itu tuh emang dari perasaan diri sendiri gitu. Padahal kenapa? Karena ini tuh keseringan memang bentrok sama kartu lainnya meaningnya. Nah, di sini ada ini ya, kita lihat satu-satu. Ada kartu The Emperor, Eight of Wands, ada Ace of Cups, Ace of Calyx, apa sih bacanya? Ada Two of Wands dan Queen of Cups, Queen of the Calyx. Kalau ditanya, kalau pertanyaannya apakah aku dicintai gitu ya? Jadi sebenarnya ini kan kayak kalau The Emperor ini adanya kayak apa ya, hubungan yang stabil dan kuat gitu ya. Ini identifikasi bahwa kamu dicintai oleh orang yang tepat dan bisa diandalkan untuk mengarungi kehidupan gitu.
gitu. Ya kamu dicintai gitu. Terus ada the Eight of Wands. Eight of Wands ini apa ya? Gimana sih bilangnya? Ada yang datang cepat gitu ya. Ini tuh kayak sejenis kayak kemenangan, ada pokoknya intinya ini ada kebahagiaan baru dalam hubungan. Dalam artian ini identifikasi bahwa hubungan apapun yang sedang kamu jalani dengan siapapun bakal berkembang gitu ya dengan cepat gitu. Nggak semua melulu harus sama someone lawan jenis ya, mungkin dalam hubungan lain juga demikian. Tapi memang identifikasi bahwa ini tuh kayak buat love sih. Terus ada Ace of Cups, Ace of Calyx. Ini sesuatu kan lambang lagi Ace of Cups. Cups itu kan kayak memang ada peluang baru gitu. Ditawarin gini tuh gitu. Bukan nggak ditawarin kayak ada yang lain nggak. Tapi memang ini sesuatu yang baru, yang besar yang ditawarkan untuk kamu gitu ya. Kemungkinan apa namanya ya, dia juga akan berkembang justru lebih ke bisa jadi ke arah lebih ke spiritual gitu. Ini adalah potensi besar untuk pemenuhan emosional dan cinta yang baru sih gitu. Jadi aku tuh baru ngeh kenapa kartu ini orakelnya ini tuh kayak meaningnya itu tuh selalu berbeda sama kartu-kartu yang lain. Ternyata sebenarnya aku baru ngeh orang yang pilih deck ini sama yang tadi tuh yang ada di yang si penanya kerjain tuh ini dia. Jadi kamu yang ini yang mempertanyakan ini bukan keseringan, nggak kasih dia dekat, nggak ngebolehin dia tuh mendekat sama kamu gitu. Saya kayak nggak usah, jangan dekat-dekat, aku nggak mau sama dia, jangan gitu dong, aku mau. Ya ini posisinya gitu. Padahal pada dasarnya ini adalah orang yang baik dan stabil yang hubungannya juga bisa berkembang dengan baik dan bisa kayak apa ya? Kayak memberikan banyak keberkahan gitu, banyak benefitnya gitu. Terus ada Two of Wands. Seperti aku bilang, Two of Wands itu kayak apa ya? Kayak ada rencana gitu ya. Kayak satu, kayak dua. Emang ada rencana gitu untuk dua orang untuk prosperity yang lebih besar kalau dilakukan dengan kerjasama gitu. Dan ada Queen of Cups. Ini apa namanya, kapasitas, sebenarnya ini kan kapasitas kebahagiaan gitu ya, bahwa kamu mencintai dan dicintai itu tuh besar gitu untuk bersama orang ini gitu. Ini bagus sebenarnya, bagus kalau dijalani, bagus. Hanya saja keadaan posisinya sekarang itu tuh kamu nggak mau deket-deket sama dia, kamu nggak mau deket-deket sama doi, padahal orang ini tuh orang yang stabil dalam banyak hal gitu ya, dan kuat dan bisa melindungi kamu, serta bisa bekerja sama, ada hal yang baik lah. Dan kamu juga sebenarnya memiliki kapasitas yang baik untuk mencintai dan dicintai gitu ya, berkasih sayang. Hanya saja kamu merasa mungkin kamu belum siap ya saat ini ya. Kamu belum siap saat ini gitu. Dan terus aku lihat lagi ada Victory Nasturtium. Ini kemungkinannya vice versa ya keadaannya. Apa namanya? Sebenarnya itu tuh ini lagi dalam proses berkembang gitu ya. Ini menandakan keberhasilan dari kemenangan dalam aspek emosional sih. Ya mungkin dia atau kamu yang enggak, dia, apakah aku dicintai, dia akan memenangkan kamu juga pada akhirnya in the end gitu ya. Dan ada fertility, ini kayak ini cuman mendukung ini, iya benar gitu, dibilang ya kamu bakal ditaklukkan sama orang ini gitu, iya benar gitu, dibilang benar dan baik banget gitu. Ini potensinya besar dalam hubungan,
ada kelimpahan dan cinta yang banyak, kesuburan. Ini dapat diartikan juga berkembangnya perasaan yang dalam dan tulus. Jadi pada dasarnya tuh ceritanya ya seperti aku bilang tadi, orang ini baik untuk dicintai dan baik untuk diterima, sementara dan kamu juga memiliki kapasitas untuk mencintai gitu ya, yang benar, mencintai yang benar, mencintai yang kuat. Hanya saja dan enggak, satu lagi, dan ini peluang kebahagiaannya, prosperity-nya itu tuh juga baik, hanya saja kamunya yang sekarang masih merasa kayak enggak mau jangan deket-deket gitu. I choose to transform my life, resolving past issue with strength, courage, and willpower. Ya mungkin kemarin itu kamu masih memiliki luka yang dalam gitu ya, sehingga kamu memang harus bertransformasi dulu biar bisa accept orang ini energinya baik banget ya. Aku rasa pesannya cukup ya, karena ketika kamu bersama orang ini kamu bisa menjadi lebih abudan, lebih berkah, lebih lebih cuan gitu ya kalau dalam energi ininya, dan kamu bisa kamu bisa disayangi, dilindungi dengan baik. Karena ini orang yang walaupun dia masih muda, memang mungkin beberapa orang itu memang masih muda, tapi kebanyakan di sini adalah orang-orang yang sudah matang dan sudah bisa berkomitmen. Ya, aku rasa cukup di sini ya. Pesannya jelas. Kamu dicintai, yes. Dan ini bahkan kamu dikejar juga. Hanya saja tuh, kamu kapan siap untuk menerima orang ini gitu. Kalau masih punya isu-isu sebelumnya, ya udah selesaikan dulu isu-isu tersebut ya. I think that's all for this time. Thank you all for watching and see you for the next video. Bye-bye. Dan ini untuk yang pilih deck 3. Fokuskan lagi dengan pertanyaan, apakah aku dicintai? Yuk kita lihat sama-sama. Apakah aku dicintai? Abang kasih kau pilih diriku di dalam hidupku. Aku nggak pakai kartu ini ya, sorry dulu, karena ini tuh kartu tambahan representasinya. Ya udahlah, malas susah dia keluar, aku pilih aja 5 kartu. 1, 2, 3, yuhu. 4 sama 1 lagi. 5. Udah 5 ya. Sekarang kita buka orakelnya. 1. Tak perlu buru-buru sayang. Ya kebanyakan. Ya udahlah, aku tarik aja 1 di antara kalian. Kalau nggak mau keluar. Wow, bunyi pesawat terbang. Ya, strength. Apaan sih ini? Wisdom. Sorry to say. Nantilah coba kita lihat. Ini apa ya? Bukan deh, bukan bunyi pesawat. Terus kasih.
Oke, ini kebanyakan, aku ambil satu aja ya. It was by my fault, but I blame you. Ini ya, kayak coba dulu. Banyak warna-warna hijau di sini. Hijau. Nah, ini untuk yang pilih deck 3 ya. Gini, ceritanya itu biar aku bilang ya, sebenarnya sejak dari awal kamu untuk memutuskan dengan orang ini, sebenarnya kamu udah capek gitu. Dan kamu pikir kamu bisa menaklukkan orang ini, tapi pada kenyataannya itu tuh enggak gitu ya. Ujung-ujungnya kamu bakal sakit hati. Kenapa? Karena kamu pikir dari kemarin itu tuh yang salah adalah kamu gitu. Kayak sebenarnya kamu telah dimanipulasi sama orang yang sedang kamu tanyakan ini gitu. Seolah-olah kamu yang salah gitu dari kemarin. Dan kamu berusaha berupaya ke-trigger untuk mendapatkan orang tersebut gitu. Namun in the end hasilnya adalah kamu bakal disakitin dan ada orang lain selain dari kamu. Dan ini tuh hal yang nyesek gitu ya. Aku nggak mau, maksudnya kalau kamu pengen bacaan yang manis-manis, bukan berarti aku baca aku nyisipin energi yang manis-manis terus aku yang jelek-jeleknya enggak aku tafsirin sama hal-hal yang bagus, enggak juga. Cuman memang ini kenyataan yang aku dapatin tuh gini gitu, gini bacaannya gitu ya. Aku nggak mau nakut-nakutin. Jadi sebenarnya dari awal itu tuh kamu yang capek berjuang dan kamu pikir kamu bisa menaklukkan dia gitu. Dan akhir-akhirnya apa? Kamu juga diduain sama ya kamu patah hati gitu. Ini identifikasi bahwa kamu harus paham bahwa yang seharusnya kamu lakukan itu adalah kamu tidak seharusnya memaksakan kehendak dengan untuk pencapaian kamu gitu. Love, relationship itu bukanlah sebuah pencapaian. Kalau sebuah pencapaian, nyatanya sekarang kita lihat banyak orang yang berhubungan lama, nikahnya bentar. Banyak yang orang yang kayak siapa yang nemenin, siapa yang jadian gitu ya. Banyak orang yang ketahuan selingkuh ketika sudah menikah gitu ya. Nah, padahal dari awal sudah dikasih sinyal-sinyal bahwa ini adalah hubungan yang buruk gitu. Nah, aku lihat kayak memang dari awal kamu berupaya banget buat mempertahankan ini gitu. Dan kamu berpikir kurang ajarnya, maksudnya maaf ya, sakitnya itu tuh begonya kamu tuh kamu berpikir bahwa sebenarnya kamu yang salah gitu. Padahal love is not like that gitu. Dan kamu berupaya untuk memperbaiki itu. Dengan mungkin aja ini setelah kebanyakan kalian udah tunangan dengan orang ini, tapi ketahuan bahwa kalian tuh dikhianatin ada hal orang lain, dan hubungan itu nanti gitu. Dan itu bikin kalian tuh sakit hati gitu ya. Sorry to say, maaf gitu. Jadi sebenarnya ini tuh kayak sebenarnya bukan, nggak bisa juga dibilang dari kesalahan kamu, enggak. Cuman ini lebih kayak kebodohanmu gitu. Yang udah tahu kamu tuh capek gitu. Cinta itu ada dua pihak yang terlibat. Ada dua orang yang menyamakan visi misi gitu. Dalam ikatan komitmen yang diberkahi dan jangka waktu yang panjang gitu. Kamu harus paham bahwa aku nggak tahu, mungkin aja kamu kamu ambil istilahnya kamu bertaruh besar gitu ya untuk mendapatkan orang ini. Aku mohon maaf sekali lagi, mungkin bacaannya nggak enak, tapi inilah bisa vice versa. Kayak kamu emang udah effort dari awal gitu sama sama dia dengan orang ini, dan kamu pikir bahwa kamu bisa menaklukkannya. Yang kemarin-kemarin itu kayak misalkan ada pertengkaran atau apa gitu ya, kamu berpikir bahwa itu adalah kesalahan kamu yang bisa diperbaiki. Sebenarnya enggak, itu bukan kesalahan kamu kok. Jadi mungkin aja maksudnya mungkin caramu itu salah dapetin dia, atau memang keadaannya itu memang dari awal dia memang demikian gitu. Bodohnya kamu apa? Kamu mempertahankan, kamu nggak bisa ngebedain
antara tanda-tanda sama sama intinya logika sama perasaan kamu tuh nggak bisa digunakan di waktu yang tepat gitu. Gitulah ceritanya. Ya kayak lagu, kayak dibalik pertanda lah. Jadi ini adalah kalau kamu tanya apakah orang ini mencintai kamu? Ya, aku lihat kalau ditanya apakah orang ini mencintai kamu, nggak berarti kamu dicintai, nggak berarti juga kamu nggak dicintai. Karena pada dasarnya orang yang kamu tanyain ini juga nggak paham apa yang namanya konsep cinta gitu. Jadi aku nggak bisa bilang orang ini jahat atau apa, enggak. Karena pada dasarnya sendiri dia itu memang antara bangsat atau sama bego, sama bodoh ya masalah ini. Kemungkinan dia nggak paham apa itu cinta, apa itu menghargai, enggak. Buktinya ada orang lain selain dari kamu. Karena ya mungkin aja kayak beberapa orang itu tercipta mereka tuh nggak bisa jauh-jauh, mereka harus dipenuhi egonya segala macam. Sementara dalam hubungan dua orang gimana bisa gitu? Contohnya kalau kamu jauh dari dia bakal ada teman yang lain gitu. Cinta kan nggak bisa gitu, ada masa-masanya itu kita tidak ada kehadiran di sana gitu. Nah, ketika masa ketidakhadiran ini, apakah kita masih bisa untuk setia? Nah, kalau bisa berarti dia memang berhak untuk dicintai. Tapi kalau dia mencoba cari yang baru gitu, hanya untuk selingan atau apa, itu bukan gitu ya. Dan kalau kamu memaksakan untuk dengan orang ini, ya akhirnya kamu bakal dilukain lagi banyak hal gitu. Jadi intinya apa sebenarnya? Balik lagi pertanyaannya, apakah aku dicintai? Enggak, bukan nggak bisa dibilang kamu nggak dicintai, bukan. Kamu dealing sama orang yang memang nggak paham yang namanya cinta gitu. I'm so sorry to say that. Sehingga dia orang yang nggak paham, ya gimana kalau mau kita ngejudge. Kalau dibilang aku mencintai kamu, buktinya kita udah sampai sejauh ini gitu. That is not love. Kalau dibilang aku nggak mencintai kamu, ya kenapa kamu dari awal nggak bilang kalau kamu nggak suka sama aku, kan gitu. Dalam artian apa? Ini orang yang kamu dealing ini dia tidak paham dengan yang namanya cinta. Nah, itu dia. Kesannya itu dia gitu. Dan ada dua di sini tanggapannya, memang kamu memang harus disuruh lebih bijaksana lagi dalam menanggapi keadaan ini dan lebih kuat gitu ya. Lebih bijaksana maksudnya coba berpikir positif lagi, berpikir ulang lagi. Sebenarnya kamu maunya gimana, ujungnya bagaimana, akhirnya bagaimana. Peta kehidupan itu istilahnya kamu arsiteknya gitu ya. Kehidupan itu kamu arsiteknya. Jadi jangan sampai kamu terkurung dengan standar-standar, masalah-masalah, sama hubungan pun juga jangan sampai terkurung ya. Karena hubungan yang baik itu akan memberikan kebebasan, dan orang yang pandai mencintai itu akan menjaga kebebasan tersebut gitu, tanpa disuruh gitu, akan menghargai yang namanya kebebasan. Dan ya memang kamu harus kuat dengan keadaan ini ya, harus kuat. And I accept I cannot save everyone. I choose to help those who are open to assisting me. Nah, itu dia. Kamu nggak bisa maksain orang buat semua orang tuh bisa kamu bantu atau bisa bersama kamu. Sadarlah hal itu. Jadi pilihlah orang yang mau sama kamu dan mau ngehandle kamu dan mau ya istilahnya pilihlah orang yang mau sama kamu, yang menerima kamu, yang mau sama kamu gitu. Intinya tuh gitu. Jadi yang kuat-kuat ya. I'm so sorry untuk yang pilih deck nomor 3. Aku nggak niat macam-macam, cuman aku kebacanya gitu. Kalau ditanya aku dicintai atau tidak, ini nggak bisa dibilang. Karena kenapa? Pada dasarnya kamu dealing, pertanyaan ini tuh nggak tepat untuk hubungan kamu sama doi. Karena kamu dealing dengan orang yang salah, yang tidak paham yang namanya konsepnya cinta. Nggak sama kayak yang pilih deck 1 sama deck 2. So, bijaklah dan kuat-kuatlah ya. Banyak-banyak belajar gitu ya. Thank you so much for watching and see you for the next reading. Bye-bye.